Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua di TikTok dan sosial media lainnya. Bertemu lagi dengan saya Arif Mas Rifwianto untuk melanjutkan autobiografi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sirah Nabawiyah episode ke-9. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa selalu follow akun saya, disimpan supaya lain waktu bisa dilihat lagi, karena ini sampai kiamat masih bisa dinikmati. Dan di like akun saya, konten saya, dan lebih baik lagi jika di-sharing ke teman-teman lainnya, supaya cerita Rasulullah bisa menjadi suri tauladan kita umat manusia yang merasa beragama Islam. Baik, saya teruskan Sirah Nabawiyah episode ke-9. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pernikahan Abdullah dengan Aminah. Allah sudah menentukan bahwa jodoh yang paling tepat untuk Abdullah adalah Aminah binti Wahab. Aminah adalah gadis yang paling baik keturunan dan kedudukannya di kalangan suku Quraisy. Musim semi tahun 570 Masehi pun tiba. Batang-batang gandum di Yaman tumbuh menjulang tinggi. Dedaunan kurma di kota Taif kembali bersemi. Sementara itu padang-padang rumput dipenuhi harum bunga-bunga yang tumbuh di kebun-kebunnya. Bagi penduduk Mekah, musim semi adalah tanda kebebasan dan dimulainya lagi perdagangan musim panas ke Syria. Abdullah pun berniat pergi musim ini. Kanda, sebenarnya hatiku sangat berat melepas kepergianmu. Entah mengapa hatiku diliputi kekhawatiran dan kegelisahan. Aku bahkan berharap dapat menemukan suatu alasan untuk menahan kepergianmu, keluh Aminah kepada suaminya. Abdullah tersenyum menenteramkannya. Hatiku pun terasa tertinggal di sini, Dinda. Aku tahu begitu besar rasa sayangmu kepadaku, sehingga engkau berharap dapat terus bersama di sisiku. Bukan cuma itu, damai rasanya berada di sampingmu, Kanda. Abdullah mengangguk. Tetapi Dinda, kini di dalam perutmu ada bayi kita. Kau tahu aku adalah pemuda tak berada. Saat ini kita hanya mempunyai 5 ekor kambing perah. Selain itu, tak ada lagi kekayaan yang dapat menghidupi kita berdua, selain sedikit kurma dan daging kering. Karena itu, inilah saatnya bagiku untuk pergi berniaga dan menambah penghasilan kita. Aminah terpaksa mengangguk menerima kenyataan ini. Ia memandang kepergian Abdullah dengan sendu, seolah itu adalah detik-detik terakhir di dalam dapat melihat wajah suaminya. Hamzah bin Abdul Muthalib. Pada hari pernikahan Abdullah dengan Aminah, Abdul Muthalib pun menikahi sepupunya yang bernama Hala. Dari perkawinan ini lahirlah Hamzah, paman Rasulullah
yang seusia dengan beliau. Abdullah meninggal. Bersama kabilah dagang, Abdullah tiba di Gaza. Kemudian dalam perjalanan pulang, dia singgah di Yasrib. Di sana ia tinggal bersama saudara-saudara ibunya. Namun ketika kawan-kawannya dari Mekah hendak mengajaknya pulang, Abdullah jatuh sakit. Rasanya aku takkan kuat menempuh perjalanan pulang, kata Abdullah kepada kawan-kawannya. Kalian berangkatlah dan sampaikan pesan kepada ayahku bahwa aku jatuh sakit. Kawan-kawannya mengangguk. Aku akan sampaikan pesanmu. Baik-baiklah engkau di sini. Kafilah Mekah pun beranjak pulang. Ketika tiba di rumah mereka, menyampaikan pesan Abdullah kepada Abdul Muthalib. Harits panggil Muthalib kepada putra sulungnya. Pergilah ke Yasrib, lihatlah keadaan adikmu. Jika sudah sembuh, jemputlah ia pulang. Harits pun segera berangkat. Ketika tiba di rumah paman-pamannya di Yasrib, yang ditemuinya adalah wajah-wajah duka. Abdullah telah meninggal, kata mereka kepadanya. Mari kami antar engkau ke pusarannya. Harits pun menyampaikan berita sedih itu ke Mekah. Melelehkan air mata di pipi Abdul Muthalib. Namun kesedihan yang paling berat dirasakan oleh Aminah. Apalagi di saat itu ia tengah menanti kelahiran bayinya. Selamat jalan kanda, Isa Aminah. Hilanglah seluruh kebahagiaan hidupku bersamamu. Kini tinggallah aku hidup untuk membesarkan bayi kita. Tidak lama lagi bayi Aminah akan lahir. Bayi yang kelak ditakdirkan Allah menjadi orang besar yang mengubah jalannya dunia. Peninggalan Abdullah. Saat Abdullah meninggalkan 5 ekor unta, sekelompok ternak kambing, dan seorang budak perempuan bernama Ummu Aiman yang kelak menjadi pengasuh Rasulullah. Nama aslinya adalah Barokah. Ia berasal dari Habasyah. Sedih. Saya sedih sekali membaca cerita episode ke-9. Maafkan saya saudara-saudara sekalian. Saya sedih mendengar cerita Abdullah, ayahanda Rasulullah, meninggal dunia saat Rasulullah belum lahir. Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah, ya, ampunkanlah dosa-dosa hamba yang telah banyak dan sangat banyak yang pernah saya buat sebelumnya. Mohon hamba ya Allah, ampunkanlah hamba ya Allah. Kelak panggillah hamba dengan husnul khotimah. Panggil hamba dengan husnul khotimah. Jadikanlah anak-anak saya soleh-soleh, berbudi kerti baik. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sampai ketemu lagi saudaraku.